dengan Vira dari KBI News di sini. Hari ini saya sedang berada di Desa Konohagure melaporkan tentang diskusi panas mengenai pohon keramat yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Bagaimana nasib selanjutnya dari pohon tersebut? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian dalam rapat kita kali ini. Nah, jadi di sini saya sebagai kepala desa, tujuan saya mengundang Bapak dan Ibu ialah untuk membahas permasalahan yang saat ini kita hadapi, Bapak dan Ibu. Nah, kepada Ibu Japi, boleh tolong dibacakan dulu notulennya. Baiklah, pada hari ini tanggal 25 November 2025, tepat di pukul 9, kita akan mengadakan rapat desa dengan agenda dasar utama kita itu adalah untuk menentukan nasib dari pohon meranti besar di perbatasan desa dan hutan. Yang semua hadir pada rapat kali ini adalah kepala desa, ketua desa, ustazah, warga, ahli dari universitas, juga pihak-pihak terkait lainnya. Terima kasih banyak Bu Japi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, desa kita ini sudah sekarang ini sangat banyak dikunjungi oleh pengunjung. Nah, ada yang datang untuk melihat burung dan ada juga yang datang untuk melakukan ritual, yang mana ini tuh bertentangan dengan agama kita. Nah, menurut Bu Dina sebagai ketua desa di sini, bagaimana pendapatnya dari Bu Dina? Baik, terima kasih Bapak Raffi. Saya sudah hidup di desa ini lebih dari 60 tahun. Dan pohon meranti ini dari kecil hanya dijadikan tempat bermain bagi anak-anak dan juga sarang bagi para burung. Jadi saya tidak menduga akan perkembangan ini. Jadi sebelum itu mari kita dengar pendapat dari yang lainnya mengenai pohon meranti ini. Baik Bu Diana dan Bapak Ibu juga sekalian, sebelum itu mari kita mungkin dengar dulu ya pendapat dari para ahlinya gimana. Nah, kepada Bapak Fahri sebagai ahli ornitologis, menurut Bapak gimana pendapat Bapak terkait burung endemik yang ada di pohon tersebut, Bapak? Baik, terima kasih Pak Kepala Desa. Setelah kami melakukan research dan observasi bersama tim kami menemukan bahwasanya ada spesies burung baru atau endemik di burung meranti tersebut. Ini merupakan hasil observasi dari burung yang kami temukan di pemeranti di desa Konohagurensis ini, yang mana ini kami beri nama sementara Nectaria Konohagurensis, yang mana dia ini sangat bergantung pada tajuk dari pohon meranti ini untuk bersarang. Dan kami menemukan observasi bahwasanya burung ini cuma tersedia 50 individu saja Pak Kepala Desa, sehingga kalau pohon meranti ini ditebang, maka kemungkinan besar burung endemik yang baru kita temukan ini akan segera punah Pak Kepala Desa. Selain itu, Bapak dan Ibu semua, saya juga ingin menambahkan dari aspek botanis. Nah, pohon meranti itu sendiri diperkirakan sudah berumur 200 tahun lebih dengan diameter 2,5 meter. Nah, selain jadi tempat bersarang untuk burung yang dikatakan Bapak Fahri tadi, pohon ini itu juga menjadi tempat tinggal berbagai macam organisme. Contohnya kayak mikroorganisme, terus ada berbagai macam serangga. Dari nilai ekologisnya pohon ini tuh sangat tinggi. Jadi nggak bisa Pak ditebang gitu aja. Pak Kepala Desa, saya sangat bangga desa kita punya burung dan pohon yang langka. Ini bisa menjadi kebanggaan desa kita. Tapi kalau misalnya pohonnya ditebang, saya khawatir desa kita akan kehilangan kekayaan alam yang tidak bisa diganti. Maaf Pak Kepala Desa, saya mohon izin berbicara. Saya datang dari kota ke sini menempuh perjalanan yang sangat jauh, datang ke desa ini, khususnya ke pohon keramat ini, karena saya mendengar kabar dari orang-orang jika berdoa di sana itu doa mereka itu akan terkabul gitu. Nah, saya pernah mencoba ketika saya punya hajat yang besar. Nah, saya berdoa di bawah pohon itu dan ternyata memang hajat saya itu terkabul gitu. Nah, saya datang ke sini itu bukan untuk mengganggu kepercayaan warga sekitar dan juga wilayah ini, namun ini tuh merupakan kepercayaan saya gitu tentang hal-hal yang sakral. Betul tuh Pak. Pohon tuh Pak tak pernah biasa Pak. Ambo merasakan ada kekuatan yang gadang tuh Pak. Banyak orang berdoa di situ Pak, cegah Pak. Iko ndak tahu Pak, iko yang sebenarnya kekuatan yang nenek moyang Pak. Jadi tolong Pak, pohon kok
Sebelumnya Pak Kepala Desa, sebenarnya saya sudah lama menjual sesajen di dekat pohon ritual itu, Pak. Dan ini merupakan sumber penghasilan saya. Dan dengan hasil dari yang saya dapatkan dengan menjual sesajen-sesajen ini, saya berhasil dapat untuk membayar sekolah untuk anak saya. Jika pohon itu ditebang, maka dari mana saya akan melakukan penjualan ini lagi, Pak? Dari mana saya akan dapat tuh membiayai hidup keluarga saya, Pak? Tolong mohon untuk dipikirkan kembali, Pak. Izin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita sekarang ini bagaimana keadaan desa kita itu udah terlalu jauh dari ajaran agama Islam, di mana sudah ada yang menjual sesajen, menyembah pohon keramat seperti yang pohon meranti itu dikatakan pohon keramat. Itu sudah di luar ajaran agama Islam, dan kita tuh harus menyesuaikan bagaimana ajaran agama Islam yang benar itu di sini. Seperti kita tuh berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada pohon. Pohon itu juga saya mengetahui bahwa pohon itu adalah ciptaan Allah dan kita harus menjaganya. Tapi bukan berarti kita tuh harus menyembahnya dengan meminta perlindungan ataupun doa-doa di bawah itu. Itu sudah sangat menyimpang. Saya setuju Pak dengan Ustazah Silvana. Anak-anak saya mulai bertanya tentang ritual di pohon itu. Saya tidak mau mereka terjerumus ke dalam hal yang salah. Tetapi saya juga tidak mau pohon itu ditebang karena akibat perbuatan manusia. Pak Kepala Desa, kalau boleh saya hitung, pohon meranti sebesar itu bisa meraup 15 hingga 20 meter kubik kayu berkualitas tinggi. Dengan harga pasar saat ini, kayu itu bisa menghasilkan untung sebesar 150 hingga 200 juta. Uangnya bisa kita gunakan untuk banyak hal, merenovasi masjid, membangun desa, memberikan beasiswa kepada anak-anak desa. Itu lebih menguntungkan daripada pohon yang malah mengundang masalah seperti itu. Baik Pak Kades, saya juga akan menyampaikan data. Dari sejak ramai pengunjungnya dari desa kita ini, maka retribusi dan lahan parkir kita itu juga meningkat sebanyak 300%. Banyak warga yang membuka warung, penginapan, dan jasa transportasi. Nah, perekonomian kita membaik nih, tapi di sisi lain sampah meningkat dan lingkungan kita juga tidak terjaga dan adanya keresahan sosial. Betul Bu Japi, warung saya jadi ramai sejak banyak pengunjung. Tetapi saya lebih memilih kehidupan yang damai daripada banyak uang tapi penuh masalah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tolong tenang dulu. Nah, saya akan buka forum diskusi kita sekarang. Nah, dari Bapak dan Ibu, apakah ada usulannya terkait permasalahan kita kali ini? Saya mengusulkan pohon ini tidak ditebang. Selain karena pohon ini tuh termasuk pohon langka, banyak organisme di dalamnya, kita bisa kok bikin regulasi yang bagus biar aktivitas manusia itu tidak mengganggu pohon itu. Saya setuju pohon itu juga tidak usah ditebang karena itu juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tuh harus juga menghentikan ritual yang sangat tidak masuk akal itu, seperti ritual menyembah pohon keramat itu. Dan yang menjual sesajen itu kita juga perlu mengadakan edukasi, dan edukasi ini termasuk kepada pengunjung, edukasi terhadap bagaimana keanekaragaman tumbuhan ataupun pohon yang di sana, serta kita tuh juga harus ada seperti menghapuskan jejak-jejak dari penjual sesajen itu supaya desa kita itu aman dari ritual dan hal-hal gaib yang tidak perlu kita lakukan, seperti yang sangat tidak anfaedah itu. Mohon maaf sebelumnya Ibu Ustazah, jika Ibu menyarankan untuk larangan jual sesajen, yang dimana itu merupakan sumber penghasilan saya, bagaimana saya akan menghidupi keluarga saya, Ibu? Menurut saya, tebang saja pohonnya, masalah selesai. Kita dapat uang, tidak perlu ada ritual-ritual aneh. Burung-burung bisa pindah untuk mencari tempat baru. Mutika, burungnya itu burung endemis Mutika. Dia tidak bisa pindah kemana saja. Ini bukan seperti burung pipit yang bisa pindah kemana saja. Kalau pohon ini ditebang, otomatis kekayaan hayat di kampung desa Konohagulensis ini akan hilang Mutika. Pak, Bu, kalau pohon ditebang, Pak, Bu, awak akan ditulah, Bu. Karena pohon tuh ada yang jago, Bu. Coba saya ke Bu kok. Pak Fauzan, gak ada ya tulah-tulahan di sini. Yang ada itu hanya hukum Allah. Dan ini tuh sudah menyimpang dari ajaran agama Islam. Yang mana ini tuh udah mengarah ke syirik, Pak. Syirik, Pak. Dan untuk itu kita tuh harus merasionalkan pikiran kita itu sesuai ajaran agama Islam kita, Pak.
Bagaimana kalau kita jadikan pohon itu kawasan konservasi saja, Pak? Dijaga tapi tidak boleh ada ritual. Tapi Pak, saya dan pengunjung lainnya itu hanya melakukan ritual atau berdoa dengan tenang dan itu rasanya tidak mengganggu warga-warga sekitar. Baiklah, mohon bertenang anak-anakku sekalian. Saya tahu kita semua memiliki kepentingan masing-masing mengenai masalah ini dan semuanya itu memang benar. Tetapi kita harus mencari solusi dan jalan keluar dari masalah ini agar tidak mengorbankan nilai-nilai kita. Baik, terima kasih Bu Diana. Nah, semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, saya sebagai kepala desa akan merumuskan beberapa opsi yang telah Bapak dan Ibu sampaikan. Nah, jadi dari yang saya tangkap, opsi yang pertama itu tuh kita harus menebang pohonnya dan menggunakan duitnya untuk pembangunan desa. Opsi yang kedua, kita membiarkan saja pohonnya tanpa adanya intervensi. Lalu opsi yang ketiga, kita menjadikan pohon tersebut menjadi kawasan konservasi. Dan yang empat dan opsi yang terakhir, kita mencari solusi yang mana dapat menyelesaikan semua permasalahan di berbagai sudut pandang masing-masing. Pak Kepala Desa, saya sudah menyiapkan analisis SWOT yang bisa kita jabarkan untuk menjadi analisis kita untuk mengambil keputusan kali ini. Baik, silakan Bu Jati. Baiklah, saya akan menjabarkan analisis dari saya. Untuk opsi yang pertama, kita itu bisa dapat dana yang cepat, tapi kita juga kehilangan aset ekologi kita, dan burung endemik yang ada di daerah ini juga akan punah. Juga kita itu, desa kita nantinya akan buruk dalam citra publik. Untuk yang opsi yang kedua, kita bisa gunakan, tidak ada biaya, tapi masalah sosial dan religius kita akan tetap ada. Opsi yang ketiga, kita bisa gunakan juga untuk melestarikan ekologi kita ini, tapi untuk dana dan pengawasan itu akan bisa mengurangi pendapatan dari pengunjung. Untuk opsi yang keempat, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Izin Pak, saya punya opsi nih, opsi 4 tadi. Gimana kalau misalnya kita bikin zona konservasi untuk pohon tadi? Kita bikin zona di mana zona konservasi itu tidak boleh diganggu oleh siapapun kecuali yang berkepentingan. Nah, di luar zona konservasi itu nanti kita bikin zona penyangganya. Zona penyangga itu baru boleh nanti dikunjungi oleh pengunjung atau anak-anak mau main, atau mungkin ekoturismenya juga bisa kita kembangkan tuh Pak. Saya sangat separahu dengan Bu Prof Aisyah. Kita bisa membuat platform bird watching dari jarak yang aman. Misalnya kita buat dari jarak sekitar 10 meter di kawasan pohon meranti tersebut, sehingga ini tidak mengganggu pohon, tetapi juga tidak menghalangi para pengunjung untuk melakukan melihat burung ataupun melakukan ritual-ritual. Ini bisa jadi daya tarik wisata ekoturism tanpa merusak nilai konservasinya. Nah, di zona penyangga itu kita juga bisa memasang papan edukasi terkait pentingnya konservasi tadi, di mana konservasi ini juga bisa dikaitkan dari sudut pandang agama Islam sendiri. Nah, Islam sendiri juga mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara menjaga kelestarian alam itu sendiri, yang mana kita sebagai khalifah di muka bumi ini sudah diajarkan untuk menjaga kelestarian alam itu, sehingga pengunjung juga bisa tetap datang ke desa kita, tapi dengan kesadaran yang benar. Tapi Bu Ustazah, kalau kita memang melakukan seperti itu, lalu saya jualan apa jika saya memang tidak boleh untuk jualan sesajen? Jika Ibu bingung untuk berjualan apa, saya punya opsi. Misalnya Ibu bisa jualan cenderamata, jualan kerajinan lokal, dan jualan hal yang lebih bermanfaat lah daripada sesajen. Nah, Ibu bisa minta modalnya ke kepala desa. Tapi kalau ekoturism, penghasilannya tidak sebesar kalau pohon itu ditebang. Bu Tika, kalau efeknya dalam jangka pendek memang begitu Bu Tika, tapi kalau kita lihat dalam jangka yang lebih lama, nah efek dari ekoturism ini itu tuh lebih stabil Bu, dan bisa berdampak sampai puluhan tahun kemudian. Kalau kita tebang pohonnya, nah kita dapat uang sekali, terus habis Bu. Saya setuju dengan usulan ini. Desa kita bisa terkenal sebagai desa kawasan konservasi, bukan sebagai desa yang menebang pohon langka. Kalau untuk menjaga orang sama jaga pohon, awak tak keberatan Pak. Mungkin awak sama ko cara awak salah Pak. Saya juga setuju dengan usulan Bapak dan Ibu tadi. Asalkan saya masih bisa untuk melihat pohon tersebut meski dari jarak yang jauh tadi. Dan juga saya juga mengakui jika cara yang saya lakukan selama ini salah untuk melakukan ritual di pohon tersebut. Baiklah Pak Kepala Desa,
Sekarang kita sudah menemukan titik terang dari masalah ini. Jadi izinkan saya untuk menyimpulkan usulan yang sudah ditetapkan. Di mana usulan yang pertama itu pohon meranti dan habitatnya tidak ditebang dan dijadikan kawasan konservasi di desa kita. Untuk solusi kedua itu dibuat zonasi dengan aturan ketat, di mana zona ini tidak boleh dimasuki, dan ada zona penyangga untuk edukasi dan ekoturism. Untuk usulan ketiga, dilarang ketat segala bentuk ritual dan penjualan sesajen, dan diganti dengan edukasi agama dan konservasi. Untuk usulan keempat, itu warga yang terdampak secara ekonomi diberi alternatif usaha dan pelatihan. Kelima, bekerja sama dengan universitas untuk penelitian dan pendampingan. Dan untuk usulan terakhir itu kita mengajukan pohon ini sebagai warisan alam desa yang dilindungi. Baik Bu Dina, terima kasih atas usulannya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada yang keberatan dengan usulan ini? Setuju Pak? Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya sebagai Kepala Desa akan menyampaikan hasil dari rapat kita kali ini. Nah, jadi Desa Konohagure akan menetapkan pohon besar meranti sebagai kawasan konservasi alam desa dengan nama Suaka Burung Konohagure. Nah, pohon ini nggak bakalan ditebang dan akan dijaga kelestariannya. Nantinya dari pihak para peneliti, warga, dan juga tokoh agama akan bersama-sama dalam mengimplementasikan upaya konservasi dan juga ekoturism di desa kita ini. Baik, terima kasih semuanya. Saya akan tuangkan keputusan hari ini dalam peraturan desa, dan selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan pihak terkait hal lain ini. Baiklah, kalau begitu saya sebagai Kepala Desa ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam rapat kita kali ini. Saya bersyukur bahwa dalam rapat kita kali ini kita mencapai hasilnya itu dalam diskusi Bapak dan Ibu, tidak ada mengambil keputusan secara sepihak. Nah, maka dari itu saya selaku Kepala Desa akan menutup rapat kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan dari saya mengenai Desa Konohagure, sebuah desa kecil yang berhasil menyelesaikan konflik kompleks antara konservasi, ekonomi, dan nilai-nilai sosial religius melalui proses musyawarah yang demokratis. Dari Konohagure, saya Vira, kembali ke studio.